Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Bersepeda, meskipun umumnya menyenangkan, tetapi kita tidak bisa menyangkal bahwa bersepeda juga melelahkan. Jangankan bagi mereka yang berlatih dengan beban yang berat, seperti para atlet pesepeda atau pesepeda antusias, kita yang hanya bersepeda di akhir pekan pun akan mengalami kelelahan. Memang setiap aktivitas fisik pasti mendatangkan kelelahan. Tetapi bila kita mengetahui batasan dan penyebab kelelahan, setidaknya akan mengurangi kelelahan akibat bersepeda. Tidak ada penelitian yang bisa mengungkapkan secara pasti yang mampu mengemukakan alasan fisiologis mengapa manusia mengalami kelelahan selama berolahraga. Kelelahan tetap menjadi misteri bagi para ilmuwan. Tetapi dengan memahami komponen-komponen kelelahan akan menghindarkan pesepeda terjerat dalam kelelahan yang berkelanjutan, bahkan cedera. Satu, kardiovaskular. Setiap aktivitas tubuh membutuhkan nutrisi dan oksigen yang dibawa oleh darah ke seluruh tubuh. Terlepas dari persediaan nutrisi dan oksigen yang kita miliki, sistem kardiovaskular berperan aktif untuk menyampaikan nutrisi dan oksigen ke otot. Semakin banyak sel darah merah dan hemoglobin yang mengalir ke seluruh tubuh, maka semakin banyak oksigen dan nutrisi yang dapat diberikan ke otot. Kardiovaskular bisa kita gambarkan seperti infrastruktur jalan raya yang vital dalam jaringan distribusi barang. Sebanyak apapun persediaan nutrisi dan oksigen yang dikumpulkan, bila jalan raya tidak lancar, juga akan menghambat pendistribusian nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Menjaga sistem kardiovaskular kita, ibarat kata seperti kita menjaga jalan raya bebas hambatan. Cara menjaganya adalah dengan memastikan pembuluh darah tidak mengalami hambatan, tidak tertutup oleh lemak, kolesterol, dan lain-lain. Pasokan nutrisi dan oksigen yang terlambat membuat tubuh mengalami kelelahan. 2. Pasokan energi dan penipisan energi. Nutrisi dan oksigen yang diedarkan ke seluruh tubuh harus dalam bentuk adenosin trifosfat atau ATP. Tingkat ATP yang rendah menyebabkan sensor di dalam otot mengirim sinyal kelelahan ke otak. Analogi ATP ini seperti makanan siap santap. Nutrisi dan oksigen terlebih dahulu diolah menjadi ATP agar bisa digunakan otot sebagai sumber energi. Berkurangnya ATP dalam tubuh bisa disebabkan oleh sedikitnya persediaan nutrisi dan oksigen. Bisa juga disebabkan oleh permasalahan metabolisme tubuh. 3. Kelelahan neuromuskular. Dua komponen pertama berkaitan dengan pasokan nutrisi dan oksigen. Terpenuhinya pasokan belum menjamin kelelahan tidak terjadi. Walaupun pasokan bagus, tetapi bila otot sudah lelah, yang dikenal dengan istilah kelelahan neuromuskular, maka otot tidak mampu berkontraksi secepat atau sekuat yang dibutuhkan untuk beban tertentu. 4. Trauma otot. Otot yang sehat bisa mengalami kelelahan akibat beban berat, apalagi otot yang mengalami cedera. Output kekuatan yang tinggi dalam bersepeda dapat menyebabkan kerusakan lokal pada sel-sel otot. Selain kerusakan mekanis yang sebenarnya, peradangan lokal dan ketidakseimbangan kimia pada akhirnya akan membatasi keluaran tenaga dan mengirim sinyal kelelahan ke otak untuk meminimalkan risiko kerusakan lebih lanjut. 5. Model kelelahan psikologis dan motivasi. Otak adalah sebuah kotak hitam sejati dalam keseluruhan persamaan kelelahan. Otak mengontrol aktivitas otot berdasarkan sinyal dari otot. Ketika otot merasakan kelelahan, otot akan menyampaikan sinyal ke otak. Kemudian, otak akan menurunkan tingkat kerja otot.
Identifikasi bahwa sudah terjadi kelelahan oleh otot bersumber pada pengalaman masa lalu. Ketika tubuh lama beristirahat, otak sudah memiliki catatan jumlah pasokan wajar. Dan ketika kebutuhan nutrisi dan oksigen melewati batas pasokan wajar, otot akan memberi sinyal kelelahan. Tetapi bila kita terus berlatih, otak akan mencatat angka baru sebagai batasan kelelahan. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.